Inilah formasi Persebaya Surabaya di bawah asuhan Bernardo Tavares musim depan. Menyambut kompetisi Super League 2026-2027, pelatih asal Portugal Bernardo Tavares membawa angin perubahan taktik yang sangat signifikan bagi Persebaya Surabaya. Dikenal dengan filosofi permainan yang pragmatis, mengandalkan pertahanan kokoh, serta transisi menyerang balik cepat atau direct counter attack, Tavares diprediksi kuat akan menerapkan formasi andalannya 3-5-2 yang bertransisi menjadi 3-4-1-2 saat menyerang. Berikut adalah bedah taktik dan komposisi pemain Persebaya Surabaya di bawah asuhan Bernardo Tavares untuk musim 2026 ini. Pola utama, formasi 3-5-2 atau 3-4-1-2. Dalam skema ini, Tavares tidak menuntut dominasi penguasaan bola, melainkan efektivitas ruang, kekuatan fisik di lini belakang, serta serangan udara yang mematikan lewat kedua striker kembar di depan. Sektor penjaga gawang, pilihan utama Hernando Ari atau Reza Arya. Analisis, kehadiran Reza Arya, mantan anak asuh Tavares di PSM, akan menciptakan persaingan sehat dengan Hernando Ari. Keduanya memiliki refleks luar biasa dan kemampuan melakukan sweeper kiper untuk mengantisipasi bola di belakang garis pertahanan tinggi. Tembok pertahanan, 3 bek sejajar. Tavares menyukai bek tengah yang jangkung, tangguh dalam duel udara, serta disiplin tinggi. Bek tengah kiri, Risto Mitrevski. Bek tengah-tengah, libero, Yuran Fernandes. Bek tengah tangan, Rahmat Irianto atau Syahrul Lasinari. Analisis, trio Risto Yuran Irianto akan menjadi dinding kokoh. Yuran Fernandes bertindak sebagai komando pertahanan yang piawai membaca permainan sekaligus menjadi target saat situasi bola mati. Sektor sayap, pemain di posisi ini dituntut memiliki fisik luar biasa untuk naik membantu serangan dan cepat turun bertahan membentuk formasi 5 bek. Wingback kiri, Yusuf Mailana atau Mikael Tata. Wingback kanan, Koko Ari atau Arif Catur Pamungkas. Lini tengah, 3 gelandang. Lini tengah Tavares berfungsi ganda sebagai perusak alur bola lawan dan pembagi bola cepat ke depan. Gelandang bertahan, double pivot, Gladson Paixão dan Diogo Saramalho. Gladson akan berperan sebagai breaker murni penyaring serangan pertama. Gelandang serang, playmaker, Francisco Rivera. Rivera akan berdiri bebas di belakang 2 striker untuk mengirimkan umpan kunci atau key passes atau melakukan penetrasi langsung. Ujung tombak, 2 striker. Tavares selalu menyukai skema 2 striker fisik yang bisa memantulkan bola atau target man sekaligus melakukan tusukan cepat. Striker kanan, Alex Martins. Striker kiri, Ramadan Sananta. Reuni Sananta dengan Bernardo Tavares pernah bekerja sama di PSM, dipadukan dengan ketajaman instinktif Alex Martins, akan melahirkan salah satu duet paling mematikan di liga. Keduanya memiliki keunggulan fisik dalam duel udara yang sangat cocok dengan strategi crossing tajam dari kedua wingback. Skuad mewah Tavares bisa ngosek. Bonek rindu karakter ngeyel Persebaya Surabaya. Punya skuad mahal dan bertabur bintang itu impian semua klub. Tapi bagi Bonek, nama besar di punggung jersey gak ada gunanya kalau mainnya lembek. Pertanyaannya, mampukah skuad mewah di bawah asuhan Coach Tavares musim ini mengembalikan karakter asli ngeyel Suraboyoan yang terkenal tanpa kompromi, atau justru malah main aman dan kehilangan taringnya? Belakangan ini, jagat media sosial hijau dikerumuni satu kekhawatiran yang sama. Bonek merindukan gaya main ngosek, gaya khas arek-arek Surabaya yang pantang menyerah, ngejar bola sampai ujung lapangan dan berani duel fisik secara bersih tapi keras. Kehadiran deretan pemain bintang di bawah komando taktik Tavares memang membawa harapan juara, namun ada ketakutan tersirat. Apakah skuad mewah ini terlalu elegan untuk bermain kotor demi kemenangan? Tavares dikenal sebagai pelatih pragmatis yang mengutamakan kedisiplinan taktik tinggi. Namun di Surabaya, taktik saja tidak cukup. Ruh permainan Persebaya adalah heroisme dan kerja keras. Skuad mahal ini harus membuktikan bahwa mereka bukan cuma mahal di atas kertas, tapi juga punya mental pejuang saat peluit pertama dibunyikan. Kami mau dengar suara kalian, Rek. Menurut kalian, dari semua pemain baru di skuad mewah Tavares saat ini, siapa sih pemain yang paling kelihatan punya jiwa ngeyel dan ngosek khas Surabaya? Dan apakah Coach Tavares adalah sosok yang tepat buat bangun kembali karakter keras ini? Satu hal yang pasti, nama di depan dada jauh lebih besar daripada nama di belakang punggung. Jangan lupa berikan tanggapan kalian, Rek. Masih layakkah Persebaya Surabaya bermain dengan ciri khasnya musim depan? Tulis jawaban dulur semua di kolom komentar. Taktik baru Persebaya. Duet Gladson Paixão dan Francisco Rivera bikin bajul ijo makin ngeri. Satu lapangan, 2 maestro. Kedatangan Gladson Paixão dari PSM Makassar ke Persebaya Surabaya langsung memicu satu pertanyaan besar di benak Bonek. Gimana caranya 2 bintang ini berbagi ruang di lini tengah bajul ijo tanpa bikin taktik jadi bentrok? Apakah kedatangan Paixão justru akan membebaskan monster dalam diri Francisco Rivera, sang best 11 musim lalu?
Mari kita bedah taktik jenius ini. Banyak pihak sempat khawatir kehadiran Paixão akan membatasi ruang gerak Rivera. Namun, analisis mendalam justru menunjukkan potensi yang jauh lebih mengerikan bagi pertahanan lawan. Selama ini, Rivera seringkali harus turun terlalu dalam untuk membantu pertahanan. Nah, disinilah Bernardo Tavares memainkan peran jeniusnya. Dengan menaruh Gladson Paixão sebagai jangkar penyeimbang, lini tengah Persebaya kini punya tembok kokoh yang siap memutus aliran bola lawan. Efek domino positifnya, beban defensif di pundak Rivera otomatis hilang. Tavares berpotensi besar mendorong Rivera bermain lebih maju ke depan atau bergeser ke area half space, sayap dalam. Tanpa harus pusing memikirkan pertahanan, Rivera bisa fokus 100% mengeksplorasi kreativitasnya, mengacak-acak kotak penalti, dan mengirimkan umpan-umpan manja alias asis mematikan. Skema ini di atas kertas kelihatan sangat menjanjikan, Rek, tapi sepak bola dimainkan di atas lapangan hijau, bukan di atas kertas. Jika Tavares berhasil meramu formula ini, siap-siap saja melihat lini tengah Persebaya menjadi yang paling ditakuti di Liga. Menurut analisis kalian, apakah duet Paixão dan Rivera ini bakal langsung nyeter di laga perdana nanti? Atau justru mereka butuh waktu lama untuk adaptasi? Tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Duet monster baru. Welber Mota dan Yuran Fernandes bikin pertahanan Persebaya mustahil ditembus. Persebaya Surabaya baru saja meresmikan proyek pertahanan paling ambisius musim ini, mendatangkan bek berpengalaman asal Brazil Welber Mota untuk bertandang dengan menara tangguh kita Yuran Fernandes. Duet raksasa ini digadang-gadang bakal jadi tembok paling kokoh di Liga. Tapi pertanyaannya, mampukah duet baru ini menghentikan penyerang-penyerang sayap lawan yang terkenal lincah dan cepat? Langkah transfer ini menegaskan bahwa Bernardo Tavares ingin membangun pertahanan tanpa celah. Dengan profil fisik Welber Mota dan Yuran Fernandes yang menjulang tinggi, Persebaya diproyeksikan akan sangat nyaman menerapkan skema bertahan low block, bertahan dalam, atau mid block, setengah lapangan. Kelebihan utama dari duet ini adalah pembagian tugas yang sangat klinis. Yuran dengan keunggulan duel udaranya yang mutlak akan menyapu bersih semua umpan silang lawan. Sementara itu, Welber Mota membawa pengalaman Asianya untuk membaca permainan, melakukan antisipasi bola-bola bawah secara cepat dan menutup celah kosong. Kombinasi ini menjadi jawaban instan untuk menutupi kelemahan transisi Persebaya musim lalu. Saat tim lawan mencoba mengeksploitasi lebar lapangan dengan pemain sayap yang cepat, kerapatan dan ketenangan duet Mota Yuran akan memaksa lawan melakukan umpan-umpan frustrasi yang mudah dipatahkan. Dua raksasa di jantung pertahanan. Ini jelas bikin penyerang lawan bakal kena mental duluan sebelum bertanding. Tapi menurut kalian pribadi nih, Rek, apakah duet Welber Mota dan Yuran Fernandes ini adalah duet bek terbaik sepanjang sejarah Persebaya? Atau kalian justru khawatir mereka bakal keteteran kalau harus adu lari dengan winger lokal yang lincah? Tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Rahmat Irianto jaga harmoni di tengah wajah baru Persebaya Surabaya. Komposisi skuad Persebaya musim ini dihuni kombinasi pemain berpengalaman, talenta muda, dan sejumlah rekrutan anyar dari luar negeri. Dalam proses menyatukan seluruh elemen tersebut, Rahmat Irianto hadir sebagai salah satu figur yang berperan menjaga harmoni dan kekompakan di ruang ganti Green Force. Dengan pengalaman panjang bersama Bajul Ijo, Rian menjadi salah satu sosok yang memahami karakter dan kultur Persebaya. Kehadirannya di ruang ganti diharapkan mampu membantu proses adaptasi para pemain baru, sekaligus menjaga komunikasi antar pemain agar semakin solid dalam menghadapi musim 2026-2027. Pemain yang akrab disapa Rian tersebut memang bukan sosok asing bagi keluarga besar Persebaya. Ia menghabiskan 6 musim bersama Bajul Ijo sebelum melanjutkan karir di klub lain. Kini, setelah kembali pulang ke Surabaya sejak musim lalu, Rian hadir sebagai salah satu pemain senior yang memiliki pemahaman mendalam tentang identitas dan nilai-nilai yang selama ini melekat pada Persebaya. Menurut Rian, membangun hubungan yang baik di dalam tim menjadi salah satu hal penting untuk mempercepat proses penyatuan skuad yang saat ini diisi pemain dari berbagai latar belakang. Musim ini, Persebaya diperkuat sejumlah pemain berpengalaman yang datang dengan rekam jejak dan pencapaian masing-masing. Di sisi lain, klub juga terus memberikan ruang bagi pemain-pemain muda potensial untuk berkembang bersama tim utama. Bagi Rian, perpaduan tersebut menjadi modal berharga untuk membangun tim yang kompetitif. Ia menilai, para pemain senior memiliki peran penting dalam membimbing generasi muda agar semakin siap menghadapi tuntutan sepak bola profesional. Pengalaman yang dimiliki para pemain senior menurutnya dapat menjadi bekal berharga yang tidak selalu didapatkan melalui sesi latihan maupun pertandingan.
Rian juga menyadari bahwa menjaga kekompakan tim menjadi tantangan tersendiri ketika sebuah skuad dihuni pemain dengan usia, karakter, budaya, dan pengalaman yang berbeda-beda. Karena itu, komunikasi dan rasa saling menghargai menjadi hal yang selalu ia dorong di dalam tim. Sebagai putra mendiang Bejo Sugiantoro, salah satu legenda terbesar dalam sejarah Persebaya, Rian memahami betul arti lambang yang tersemat di dada. Ia tumbuh bersama nilai-nilai perjuangan, loyalitas, dan kebanggaan yang selama ini menjadi bagian dari identitas Green Force. Karena itu, ia merasa memiliki tanggung jawab lebih untuk membantu para pemain baru memahami kultur klub dan kedekatan emosional yang terjalin antara Persebaya dengan bonek dan bonita. Penyerang anyar Persebaya Surabaya, Alex Martinez menikmati proses adaptasi bersama skuad Green Force pada masa pramusim 2026-2027 di lapangan C Stadion Gelora Bung Tomo. Striker asal Brasil itu menilai ide-ide pelatih Bernardo Tavares dan proses membangun chemistry menjadi modal penting agar tim mampu bersaing sepanjang musim Super League. Mengapa Alex Martinez menjadikan chemistry sebagai prioritas? Alex Martinez kembali mengikuti sesi latihan bersama Persebaya Surabaya untuk kedua kalinya pada Minggu 12 Juli. Bagi pemain berusia 33 tahun tersebut, latihan pramusim bukan hanya soal meningkatkan kebugaran dan memahami strategi, tetapi juga membangun hubungan antar pemain. Persebaya Surabaya memang memiliki wajah baru dalam jumlah cukup banyak musim ini. Total ada 11 pemain baru yang didatangkan manajemen, sehingga proses adaptasi menjadi salah satu pekerjaan utama yang harus diselesaikan sebelum kompetisi bergulir. Alex Martinez menilai saling mengenal karakter rekan setim menjadi fondasi penting agar permainan tim berjalan lebih solid. Menurut dia, kekompakan tidak bisa tercipta secara instan dan membutuhkan waktu serta latihan yang konsisten. Saat ini kami memiliki cukup banyak pemain baru, karena itu kami perlu terus bekerja bersama agar bisa saling mengenal satu sama lain, ujar Alex. Optimisme juga ditunjukkan mantan penyerang Dewa United tersebut. Ia percaya chemistry akan terbentuk secara alami apabila seluruh pemain terus bekerja keras dalam setiap sesi latihan yang dipimpin Bernardo Tavares. Saya yakin seiring berjalannya waktu dan bertambahnya sesi latihan, kekompakan tim akan terbentuk dengan sendirinya, tambah dia. Selain menikmati proses adaptasi, Alex Martinez mengaku terkesan dengan metode latihan yang diterapkan Bernardo Tavares. Pelatih asal Portugal itu dinilai memiliki konsep permainan yang jelas sejak awal masa persiapan. Menurut Alex, setiap sesi latihan memiliki tujuan yang spesifik sehingga seluruh pemain memahami apa yang diinginkan pelatih. Hal itu dinilai sangat membantu proses adaptasi, terutama bagi pemain-pemain baru yang baru bergabung musim ini. Gelandang serang Persebaya Surabaya, Francisco Rivera, menyambut positif langkah manajemen dalam membangun kekuatan tim menjelang bergulirnya Super League musim 2026-2027. Pemain asal Meksiko tersebut menilai, aktivitas transfer yang dilakukan Green Force menunjukkan keseriusan klub untuk bersaing di papan atas kompetisi. Persebaya menjadi salah satu klub yang aktif di bursa transfer musim ini. Hingga pertengahan Juli, manajemen telah memperkenalkan 11 pemain baru untuk memperkuat hampir seluruh lini tim. Francisco Rivera mengaku senang melihat komposisi skuad yang kini dimiliki Persebaya. Kehadiran pemain-pemain baru akan menambah kedalaman tim sekaligus menciptakan persaingan sehat dalam memperebutkan tempat di skuad utama. Manajemen dan direktur klub telah bekerja keras, mendatangkan pemain-pemain berkualitas baik yang memiliki pengalaman di Indonesia maupun di Eropa. Saya sangat senang dengan komposisi skuad yang kami miliki saat ini, dan berharap mereka bisa memberikan kontribusi besar untuk tim musim ini, ujar Francisco Rivera. Beberapa nama yang telah bergabung dengan Persebaya antara lain Ramadan Sananta, Yuran Fernandes, Walber Mota, Alex Martins, Miguel Pereira, hingga Yan Mabela. Kehadiran mereka diharapkan mampu meningkatkan kualitas permainan Green Force sepanjang musim. Rivera menilai para pemain anyar datang dengan pengalaman yang tidak sedikit. Ada yang pernah meraih gelar juara, sementara lainnya memiliki pengalaman bermain di kompetisi luar negeri. Bekal tersebut diyakini dapat memberikan pengaruh positif bagi tim. Beberapa pemain yang datang memiliki pengalaman yang sangat baik. Ada yang pernah meraih gelar juara di Indonesia maupun di kompetisi lain. Saya berharap pengalaman itu bisa mereka bawa ke dalam tim untuk membantu Persebaya menjadi lebih kuat, kata Rivera. Tak hanya menyoroti pemain senior, Rivera juga memberikan perhatian kepada para pemain muda binaan Persebaya. Dia melihat banyak talenta muda yang memiliki kemampuan teknik dan potensi berkembang jika terus mendapat kesempatan bermain bersama tim utama. Nama-nama seperti Dava Yuna, Alfredo Naraya, dan Dimas Wicaksono dinilai menjadi aset penting bagi masa depan klub. Rivera percaya, perpaduan antara pengalaman pemain senior dan semangat pemain muda akan menjadi modal besar menghadapi ketatnya persaingan musim depan. Latihan perdana Persebaya Surabaya di lapangan ABC Kompleks GBT langsung diwarnai ketegangan. Alih-alih berjalan mulus, Coach Bernardo Tavares justru langsung melayangkan keluhan keras terkait kondisi fisik para penggawa asing barunya. Ada apa sebenarnya dengan persiapan bajul ijo? Fokus utama tertuju pada Yan Mabela.
ex penyerang timnas Kongo, dan Miguel Pereira, winger lincah asal Portugal. Kedua pemain ini kedapatan masih berjuang keras melawan jet lag akibat perjalanan jauh. Dengan beban latihan intensif yang langsung digeber tim pelatih, manajemen waktu adaptasi kini menjadi sorotan tajam. Disinilah dilema besar itu muncul menjelang Piala Presiden 2026. Tavares kini dihadapkan pada dua pilihan ekstrim yang beresiko tinggi. Pilihan pertama, memaksakan skuad terbaiknya tampil di Piala Presiden demi mempercepat chemistry pemain baru di lapangan. Pilihan kedua, menjadikan turnamen pramusim ini murni sebagai ajang rotasi demi menyelamatkan otot-otot pemain dari badai cedera awal musim. Salah melangkah, taruhannya adalah performa Persebaya di kompetisi resmi sesungguhnya. Sebagai pelatih yang paham taktik, keputusan mana yang harus diambil Tavares? Apakah langsung hantam memainkan Mabela dan Pereira sejak menit awal pramusim biar cepat padu dengan skema tim? Atau sebaiknya mereka diparkir dulu demi menghindari cedera konyol sebelum liga dimulai? Tulis analisis taktis dan prediksi kalian di kolom komentar di bawah.